Tidak ada keberhasilan yang datang secara tiba-tiba. Seseorang yang mengatakan, "Saya beruntung" ketika ia berhasil mencapai sesuatu adalah wujud dari tawaduknya dia, dari kerendahan hatinya. Padahal kita tahu ada usaha yang besar di balik keberhasilannya itu. Begitupun jika kita ingin lulus ujian tes CPNS, maka kita perlu melakukan suatu usaha yang besar. Dan berdasarkan pengalaman saya mengikuti ujian di tahun 2014 dulu, ada 3 mantra untuk menaklukkan ujian CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video kedua saya seputar tes CPNS tahun 2021. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video pertama saya kemarin yang berjudul Lulus PNS dengan modal 150.000, teman-teman dapat mengklik link videonya di deskripsi video ini. Tes CPNS tahun 2021 ini masih menggunakan sistem yang sama seperti tahun sebelumnya, yaitu menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test, dengan menguji kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Sedikit berbeda pada pertama kali dilakukan pada tahun 2014, pada saat itu baru ada tes kompetensi dasar saja, belum ada tes kompetensi bidang. Namun, sistem penilaiannya masih sama, yaitu dengan metode perankingan. Artinya, siapa yang mendapatkan nilai tertinggi, maka dialah yang lulus. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya metode belajar yang efektif agar kita bisa mendapatkan nilai tertinggi ketika ujian nanti? Cara belajar setiap orang berbeda-beda. Setiap orang tentu memiliki metode dan waktu belajar masing-masing yang nyaman bagi mereka. Sekedar berbagi pengalaman saya saja, seperti yang sudah saya share di video sebelumnya, bahwa waktu belajar yang efektif bagi saya adalah dini hari. Dan untuk metode belajar saya sendiri, saya memiliki 3 metode belajar, yaitu dengan membaca, menulis, dan mengajar, atau baca, tulis, ajar. Membaca, menulis, dan mengajar ini sebenarnya bukanlah metode baru. Saya pun mendapatkannya dari googling di internet, kemudian dari pengalaman teman-teman saya dan guru saya yang saya aplikasikan ke dalam sistem belajar saya atau learning habit saya, dan ternyata sangat efektif, sangat membantu saya dalam belajar. Bukan hanya untuk belajar menghadapi ujian CPNS saja, untuk belajar sehari-hari pun saya menggunakan metode ini. Membaca adalah hal mendasar atau basic dalam proses belajar kita. Namun agar lebih efektif, maka kita harus mencapai the next level of reading, atau biasa disebut dengan reading comprehension. Reading comprehension adalah kemampuan untuk memproses teks atau bacaan tersebut, memahami maknanya, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang telah kita miliki. Dan jangan lupa, setelah kita membaca, kita harus meng-highlight poin-poin utama atau poin-poin penting dari bacaan tersebut. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita tidak cepat lupa dengan apa yang kita baca? Selanjutnya adalah kita menuliskan kembali poin-poin yang telah kita highlight tadi ke dalam kertas kerja. Jangan lupa kita harus menulisnya dengan tangan, bukan dengan mengetik di keyboard laptop. Kenapa? Karena sebuah penelitian di Tokyo membuktikan atau menemukan bahwa menulis dengan tangan membuat memori kita menjadi lebih kuat. Studi yang diterbitkan di Frontiers in Behavioral Neuroscience ini menemukan fakta bahwa menulis dengan tangan membuat otak kita bekerja lebih, otak kita beraktivitas lebih, sehingga menciptakan banyak kait ke memori kita. Dan ini akan membantu kita untuk menjaga ingatan kita atas apa yang barusan kita baca, sehingga kita tidak menjadi cepat lupa. Yang terakhir adalah dengan mengajar atau learning by teaching. Dengan mengajar,
maka kita telah memparaphrase atau membahasakan kembali atau merangkum materi-materi yang telah kita pelajari dan tulis tadi untuk disampaikan kepada orang lain maupun diri kita sendiri. Teach others or teach ourselves. Dengan membaca, menulis, dan mengajar, maka ada 3 proses yang dilewati oleh memori kita sehingga menjadikan ingatan kita menjadi lebih kuat. Teman-teman dapat membuat kelompok belajar atau merecord video teman-teman di handphone teman-teman untuk teman-teman tonton kembali ketika sedang beristirahat. Nah, 3 cara inilah berdasarkan pengalaman saya di tahun 2014 dulu yang membantu saya dalam belajar efektif. Dan mudah-mudahan cara ini juga dapat diaplikasikan oleh teman-teman dengan baik dan dapat membantu teman-teman menghadapi ujian CPNS tahun 2021 ini. Semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.